segini baru pulang? Iya, Bu. Tadi ada kasus pembunuhan, terus aku ke TKP, terus ketemu sama saksinya. Ibu tuh suka kasihan sama kamu. Gak tega, lihat kamu kecapean kayak begini. Ya gimana, Bu, namanya juga resiko tugas. Aku harus selesaiin. Kalau misalkan aku nggak tuntasin, nanti atasan aku bakal ganti aku sama reserse lain. Aku nggak mau, ah. Aduh, Hana, kalau kamu terus mikirin pekerjaan kayak begini, lantas kamu nikahnya kapan? Umur kamu itu sudah cukup untuk berumah tangga. Bu, udah dong, jangan ngomongin nikah terus. Capek, Bu, aku mau mandi ya. Capek. Hana, mau sampai kapan sih kamu begini terus? Jadi ngomong ngayal kamu. Selamat siang. Selamat siang. Ibu-ibu, bagaimana tim forensik? Sudah ada penemuan baru atau belum? Kami tidak menemukan tanda-tanda kerusakan pintu sama jendela. Kemungkinan pelaku orang dekat. Orang dekat? Dan gara-gara perampok itu, Mas Rusdi terbunuh. Sudah lama menunggu, Mbak. Silakan diminum dulu. Oh ya, terima kasih, Pak. Mohon maaf sebelumnya ya, Pak ya, saya mengganggu waktu Bapak. Saya kesini mau kasih beberapa pertanyaan untuk Bapak ya. Boleh? Apa Bapak mendengar suara yang mencurigakan dari rumah sebelah pada saat malam kejadian perampokan itu, Pak? Pada saat kejadian perampokan itu, saya tidak mendengar apa-apa, Mbak. Terus, Bapak mengenal baik korban dan istrinya atau tidak? Kebetulan saya ketua RT di sini, saya mengenal baik dengan almarhum. Almarhum itu sering sekali bertengkar dengan Faisal, adik iparnya itu, Mbak. Permisi. Ya. Hana? Faisal? Jadi sekarang kamu jadi resersehan? Dari kedatangan aku ke sini, aku mau ketemu sama Faisal, adiknya Yati. Satu-satunya saksi dari korban pembunuhan Rusdi suaminya. Apa benar kamu adiknya Yati? Tunggu! Nggak!
Sumpah Pak, saya tuh nggak salah Pak. Kalau kamu tidak merasa bersalah, kenapa kamu lari? Ya saya cuma nggak mau dibawa-bawa aja ke masalah ini Pak. Saya kan nggak tahu apa-apa. Tapi kamu sering ribut kan sama almarhum Rusdi, kakak ipar kamu itu, ya kan? Nah, Rusdi itu sering kasar sama kakakku. Jadi apa salahnya sih kalau aku belain kakakku sendiri? Pak, tolong lepasin saya Pak. Nah, mana mungkin aku ngebunuh orang nah? Kan kita kenal udah lama. Pak, tolong dong Pak. Saya nggak suka Pak, karyawan saya diseret-seret ke sini. Karena dia itu bukan kriminal. Dan saya tidak suka dia disangkut pautkan dalam kasus pembunuhan kakak iparnya. Ibu tenang saja. Faisal hanya sebagai saksi, belum jadi tersangka. Pak, ini buktinya kalau dia tidak bersalah. Dan tolong Bapak bebaskan dia. Itu tiket atas nama saya dan nama Faisal. Karena di hari pembunuhan itu kami berdua berada di Medan untuk urusan bisnis. Bapak juga bisa cek langsung ke maskapai penerbangannya. Di situ akan ketahuan dia ada terbang dan di Medan selama 2 hari. Baiklah Bu. Bribtu Hana, bebaskan si Faisal sekarang juga. Tapi kan dia lagi diinterogasi. Bisa aja abis ini statusnya dia berubah jadi tersangka. Sudah, bebasin saja. Anda tidak punya bukti yang kuat untuk menahan saudara Faisal. Kamu tahu nggak? Ibu-ibu itu datang membawa bukti alibi Faisal bahwa pada saat kejadian Faisal dan ibu itu berada di luar kota. Bribtu Hana, lain kali hati-hati kalau menangkap tersangka. Jangan sampai salah tangkap. Bikin malu saja. Siap, Komandan. Nah, aku tuh sumpah, aku tuh nggak ngebunuh kakak ipar aku sendiri. Aku janji deh sama kamu, aku bakalan bantu kamu untuk cari siapa pembunuh sebenarnya. Sorry, aku cuma bisa antar kamu sampai sini aja ya. Siang, Bu. Siap, Bribtu Hana. Gimana, dapat petunjuk yang lain? Kami menemukan ID card atas nama Ramon, security HP Network. Jadi, saudara Ramon ini sama almarhum Rusdi itu sama-sama bekerja di tempat itu sebagai security? Ya, betul sekali, Bribtu. Oke, makasih ya. Ya. Beberapa hari ini dia nggak masuk kerja. Itu kira-kira kemana ya, Mas? Apa dia sakit atau dia izin cuti? Wah, kalau untuk itu saya kurang tahu juga. Oke. Makasih ya. Ya. Ayo, Pak. Mari. Mbak pasti kenal kan sama Ramon? Ramon? Dia bekerja di tempat yang sama dengan suami Anda. Dan kebetulan sama-sama jadi security. Kenapa Mbak kelihatan takut banget ya dengar nama Ramon? Ramon, suami saya pernah berhutang sama Ramon. Satu hari sebelum kejadian, Ramon mendatangi suami saya untuk menagih utangnya. Makanya saya ngerasa bersalah. Karena Mas Rusdi kalau udah pinjem uang itu susah untuk ditagih. Mas Rusdi itu banyak musuhnya, Mbak. Karena sifatnya yang pemarah dan dia nggak bisa dibilangin. Oke. Baik, kalau gitu
Kami akan terus telusuri ini satu persatu. Jadi Mbak tenang aja ya. Mbak istirahat di sini sampai tangan dan kepala Mbak sembuh. Ya. Kalau gitu saya permisi. Ya, terima kasih. Halo. Siapa nih? Nah, ini aku Faisal. Dapat nomor aku dari mana? Udahlah, nggak penting kan tahu dari mana nomor kamu. Aku punya sesuatu yang penting buat kamu. Kamu gak usah main-main deh. Ngapain sih, aku bercanda, nah. Udah, kamu datang aja dulu ke sini. Nanti aku yakin pasti kamu akan berterima kasih sama aku. Ya. Kamu datang aja ke parkiran Jalan Mawar. Ya udah, ya. Oke. Ya. Mana sih? Saya mau ketemu di sini. Cepetan bilang, kamu punya sesuatu apa yang ada hubungannya sama kasus yang lagi aku selidikin? Sabar. Udah, aku gak ada waktu. Tunggu. Ini orang yang namanya Raymond. Tadi gue temuin di warung makan. Oh, kamu tahu kalau misalnya aku cari dia? Ya udahlah, nggak penting. Aku tahu dari mana. Nih, yang penting aku serahin sama kamu biar diinterogasi. Apa-apaan nih? Hah? Kenapa saya diikat kayak gini? Kalian mau apain saya? Saya mau bawa Anda ke kantor polisi. Ayo ikut saya. Udah, ikut. Jangan bawa saya ke kantor polisi. Saya nggak tahu apa-apa, Saya nggak salah. Makasih ya. Pak, dengerin saya dulu, Pak. Bukan saya pelakunya, Pak. Diam kamu. Saya nggak salah, Pak. Cepat. Anda rekan kerja almarhum Rusdi kan? Korban pembunuhan itu. Di sini kami menemukan ID card Anda di jalan tempat Yati, istri almarhum waktu dikejar sama rampok. ID card saya sudah seminggu ini hilang. Bukannya Anda cukup dekat dengan korban? Kami dekat, soalnya Rusdi sering minjem uang sama saya. Jadi kamu benar-benar nggak mau ngaku? Berapa kali sih saya bilang bukan saya nggak tahu apa-apa kok. Terus ini apa? Ya saya juga nggak ngerti. Hah? Kan saya udah bilang punya saya ID-nya udah seminggu lalu hilang, udah seminggu hilang. Ya mungkin aja dicuri ya. Ini kebetulan, nggak mungkin. Sekarang kamu jelaskan secara rinci dengan ID card ini bisa ditemukan di TKP. Benar. Selama seminggu ini kamu kehilangan ID card ini. Betul, Pak. Nah, sekarang kamu jelaskan. Dan lebih baik kamu mengaku. Kalau nggak mengaku, proses kamu akan panjang. Kamu ngerti?
Saya ngerti, Pak. Saya udah ngomong apa adanya. Bapak capek, saya juga capek, Pak. Saya nggak ada sangkut pautnya sama kasus ini. Lebih baik kamu mengaku sekarang. Saya udah ngomong apa adanya, Pak. Saya udah kasih tahu semua ke Bapak. Terserah Bapak mau percaya saya apa enggak. Bribtu Hana, kita tidak bisa menahan dia karena dia cukup banyak alibi. Di hari kejadian, dia sedang tugas jaga dan temannya memberi kesaksian kepada saya. Kita tidak bisa menahan dia. Hanya penemuan ID card di dekat TKP. Reza, kamu kok tahu sih aku ada di sini? Aku boleh duduk nggak? Ya boleh lah. Ini kan tempat umum. Kok bisa tahu aku di sini? Hah? Tadi aku ketemu sama Raymond. Dia pasti punya alibi yang kuat kan, makanya bisa dibebasin. Iya, aku sebel banget. Padahal aku udah curiga banget kalau misalnya dia pelakunya. Aku tahu kamu lagi kesel. Kan dari dulu kamu kalau lagi kesel suka kesini. Udah, nggak usah dipikirin lah, Nah. Sekali-sekali pikirin lah kapan kamu kawin. Kamu tuh kayak ibuku ya. Hobinya tuh nanyain kapan mau kawin gitu terus. Rumah Uya. Dana, tolong ke ruang saya. Siap, Komandan. Sebenarnya sih saya nggak masalah kamu berhubungan dengan siapa saja. Tetapi kali ini terpaksa kamu harus saya tegur. Karena kamu sudah berhubungan secara pribadi dengan seorang saksi. Maksud Komandan Faisal? Benar. Sebab saya tidak mau nanti hubungan kamu ini akan mempengaruhi hasil penyidikan kamu. Paham? Siap, Komandan. Saya paham. Lalu bagaimana dengan tugas investigasi kamu? Belum siap, Komandan, karena masih saya susun, belum selesai. Sekali lagi saya ingatkan, kalau kamu tidak bisa dengan segera menyelesaikan tugas ini, kasus ini akan saya limpahkan dengan tim yang lain. Komandan, saya mohon kasih saya waktu sedikit lagi. Saya janji saya bakalan selesaiin kasus ini ya. Itu yang saya harapkan. Yakin?
Ngapain kamu kesini? Saya kesini mau menagih janji kamu, Yati. Ingat, janji adalah utang. Mau apa Anda kesini? Jangan ganggu saksi kalau kamu nggak mau ditangkap polisi lagi. Saya lagi utang ke dia. Dulu suaminya berutang uang sama saya. Sekarang kan suaminya udah meninggal. Jadi saya nagih ke istri almarhum. Kalau kamu bohong, kamu tahu akibatnya. Wah, ada apa nih? Wah, jadi ternyata lu selingkuh ya? Woi bro, jangan ngaku-ngaku dong. Lu siapa? Lah ini cewek gua. Cewek lu? Iya. Wah, ini selingkuhan. Gimana nih Pak? Ada apa sih Pak? Gimana kejadian? Ini berita ada kejadian 2 kelompok saling menyerang. Mari, silakan. Aduh, banyak banget lagi korbannya. Iya. Korban dipukul di bagian kepala, persis seperti kasusnya Rusdi, yang mengakibatkan pendarahan yang sangat hebat. Ramon? Kenapa mesti dia sih yang meninggal? Pak, dia itu harusnya jadi tersangka pembunuhan almarhum Rusdi. Tolong ke ruangan saya, serahkan laporan penyelidikan Anda. Oh iya, siap. Saya langsung ke sana ya, ke ruangan Bapak. Saya tunggu. Iya. Halo, Sal? Apa? Kakak kamu teriak histeris? Iya. Oke. Aku langsung ke sana. Iya. Aku ke sana sekarang. Halo? Bribtu Hana, kenapa Anda tidak datang ke ruangan saya? Maaf, Komandan, saya lagi ada panggilan darurat. Ingat ya, saya tidak main-main dengan ancaman saya. Komandan, saya mohon dengerin dulu omongan saya. Anda saya skor dan saya gantikan dengan tim lain. Kau nggak boleh gagal. Nangisin. Dia nggak boleh mati. Kenapa kakak kamu? Aku juga nggak tahu kenapa. Nah tadi dilihat di berita kalau misalnya Raymond meninggal. Terus tiba-tiba teriak-teriak kayak begini. Kok aneh sih tiba-tiba histeris? Apaan sih kayak begini aja coret-coret. Mbak Yati dengerin saya ya. Mbak,
Saya minta tolong sama Mbak supaya Mbak tuh mau kerjasama sama pihak kepolisian. Karena kalau Mbak nutup-nutupin kejahatan, Mbak bisa kena hukuman yang cukup berat, Mbak. Saya sudah habis-habisan sekarang. Udah gak ada harapan lagi. Harapan satu-satunya sudah meninggal. Maksud kakak? Sering-sering aja suami kamu keluar kota kayak gini. Jadi kita kan bisa berduaan terus kayak gini. Itu sih maunya kamu. Yanti. Aku janji, aku bakal nikahin kamu kalau Rusdi cerain kamu. Dan aku juga akan memperlakukan kamu dengan baik. Janji ya. Soalnya aku juga udah capek sama Mas Rusdi. Dia tuh suka main tangan sama aku, suka kasar. Aku juga janji secepatnya aku minta cerai sama Mas Rusdi supaya kita bisa cepatnya menikah ya. Ternyata benar ya kata orang-orang. Kalau kamu suka masukin laki-laki ini ke dalam rumah saat aku keluar kota. Lagi pecut beraninya sama perempuan. Mas Rusdi. Membunuh. Ingat, kalian akan mati seperti saya. Ramon, kamu kenapa bunuh Mas Rusdi, Ramon? Mas. Tenang, udah kamu tenang dulu. Kamu harus bilang kalau Mas Rusdi dibunuh sama perampok. Bilang kalau perhiasan kamu hilang. Sekarang juga kamu keluar, bilang sama orang-orang. Bilang kayak gitu sama orang-orang. Cepet kamu keluar sekarang. Jadi benar ceritanya kayak begitu, Kak? Hah? Dan cerita yang Mbak Yati ceritakan ke saya itu semuanya cerita palsu. Maafkan saya. Akhirnya sekarang saya berani jujur. Karena saya takut kutukannya Mas Rusdi juga akan menimpa saya. Saya marah sama Ramon karena dia sudah membunuh Mas Rusdi. Dan memulai kutukan itu, Mbak. Niat saya mau minta cerai sama Mas Rusdi secara baik-baik. Tapi ternyata Ramon malah membunuhnya terlebih dahulu.
Bribtu Ana, Terima Anda kasih, sudah menyelesaikan tugas dengan baik. Ya, terima kasih. Selamat ya, Bu. Ya, Bu. Selamat ya, Bu. Terima kasih semuanya. Keberhasilan saya tuh nggak akan terjadi tanpa kerja sama kalian. Saya permisi dulu. Nah, aku sebenarnya malu sama kamu, Nah. Karena ternyata kakakku yang terlibat dalam pembunuhan suaminya. Ya, tapi kan di sini kakak kamu juga sebenarnya jadi korban. Tapi harusnya dari awal tuh dia jujur. Kalau misalkan dia kayak kasih keterangan palsu, terus menyembunyikan fakta, kan sama aja kejahatan. Atas nama kakakku minta maaf ya, Nah. Ya, asalkan kesaksian dia nanti bisa membantu persidangan, aku rasa sih hukuman dia bisa diringanin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu. Kenalin, ini Faisal, pacar baru aku. Maaf saya ralat. Kalau emang diizinin dan direstuin, saya mau kok, Bu, jadi calon suaminya Hana. Alhamdulillah, akhirnya Ibu lega mendengarnya, Nak. Insya Allah, Ibu izinkan dan Ibu restui. Alhamdulillah, makasih, Bu. Tapi ini bukannya teman SMA kamu yang dulu sering kesini? Iya, Bu. Maaf ya, waktu itu aku nggak cerita sama Ibu kalau kita berdua sempat pacaran, tapi akhirnya putus sih. Iya, Nak. Ibu senang sekali mendengarnya. Semoga Nak Faisal bisa segera menikahi kamu. Amin.